Oke, untuk soal pertama nih, ada dua mobil menempuh jarak 450 kilo. Nah, kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 km lebih daripada kecepatan mobil pertama. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek, jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek dari waktu perjalanan mobil pertama ya. Nah, maka rata-rata kecepatan kedua mobil tersebut adalah berapa? Jaraknya sama ya. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah 450 km. Nah, di sini cuma kecepatan pertama kita sebut aja V1 ya. Terus waktu pertama adalah T1. Terus di sini ada mobil kedua ya. Mobil kedua katanya kecepatannya itu setiap jamnya dia 15 km lebih daripada kecepatan mobil pertama gitu ya. Nah, artinya kecepatan mobil kedua itu kecepatan mobil pertama ditambah sama 10 km per jam ya. Jadi dia selalu lebih 10 km ya kecepatannya untuk per jamnya. Nah, terus waktunya di sini jika waktu perjalanan mobil kedua itu 1 jam lebih pendek, artinya T2 itu sama dengan T1 dikurang 1 jam gitu. Ya, dapat persamaan seperti ini. Nah, karena jaraknya sama ya antara Oke. Ya, ini 15 ya, bukan 10 ya. Kenapa 10 saya tulis ya? Nah, ini 15. Saya pakai pulpen itu. Ini 15 ya. Oke. Nah, jaraknya sama ya. Jadi kalau misalkan kita tulis berarti kan S1 jarak yang ditempuh mobil pertama dengan mobil kedua itu sama ya. Nah, jarak itu kecepatan pertama dikali waktu ya. Ini juga sama. Kecepatan kedua dikali waktu kedua. Ini tetap nih V1 kali T1 nya tetap, V2 nya kita ganti nih. Jadi V1 ditambah 15 gitu kan ya. T2 nya T1 dikurang 1 gitu. Ini kita kali deh. Yang ini kali ini jadi V1 kali T1. Terus dikali sama min 1 jadi minus V1, dikali 15 jadi plus 15 T1. Ini dikali min 1 jadi min 15 gitu. Nah, di sini kan V1 dikali T1 ya. Nah, ini kan kita bisa coret kan gitu. Nah, berarti sama dengan gitu ya, sama dengan ini minus V1 gitu kan, ditambah 15 T1 dikurang 15. Nah, dari sini ya, dari yang mobil pertama kan kecepatan jarak itu tadi ya adalah V dikali T ya, sama dengan 450. Nah, berarti karena yang dicari adalah kecepatan, maka kita ubah jadi T1 sama dengan 450 per V1 gitu ya, per V1. Nah, ini kita substitusi ke yang tadi nih ya, jadi T1 nya kita ganti. Oke, nah maka jadi sama dengan minus V1 ini 15 dikali ya 450 per V1. Nah, dikurang 15. Nah, biar gampang kita kali dengan apa? Kita kali dengan negatif V1 dia. Karena kalau ini dikali negatif jadinya positif kan ya. Jadi V1 kuadrat. Yang ini kita kali negatif jadi positif 15 V1. Nah, yang ini kalau dikali sama min V1 jadinya V1 nya habis, cuma jadi minus ya. Minus 15 dikali 400 ya. Ini bisa saya pisah. 450 itu 90 dikali 5 ya. Nah, kalau 5 nya kita kali 15 jadinya 75 dikali 90. Nah, sama dengan 0. Nah, ini kan tinggal difaktorin ya. Nah, jadi kalau kita lihat kan, karena ini negatif berarti berapa kali berapa. Kalau dikali ini hasilnya 75 kali 90, kalau dijumlah 15.
Nah, kebetulan udah dapat nih ya. Di sini kalau kita jumlahkan plus 15 nih ya. 75 minus 75 ditambah 90 jadi plus 15. Jadi makanya sengaja saya bentuk seperti ini. Nah, berarti jadinya V1 ditambah 90 dikali V1 dikurang 75 sama dengan 0. Nah, dapat V1 nya berarti 75 ya. Kalau ini tidak mungkin karena negatif kan, tidak mungkin ya. Nah, kita simpan yang ini. Nah, udah dapat V1 nya udah dapat. Nah, maka V2 nya otomatis sama dengan ya 75 tambah 15 ya enggak, 75 ditambah 15. Nah, berarti dapat 90 ya V2 nya 90 km per jam. Nah, kalau yang ditanya rata-rata, berarti rata-rata dua kecepatan mobil tersebut ya berarti ditambah bagi 2. V1 ditambah V2 bagi 2 gitu. Nah, 90 tambah 75 berarti 165 ya. Tinggal dibagi 2. Nah, dapat berapa nih? 82,5 deh gitu. Nah, yang seperti itu. Nah, di sini jumlah P suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah Q. Nah, kita tahu kan ya kalau namanya Sn untuk barisan aritmatika itu adalah jumlah n suku pertama ya. Yaitu n per 2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Nah, ini ya rumus jumlah n suku pertama untuk aritmatika. Nah, katanya di sini jumlah P suku pertama dari suatu barisan adalah Q. Ya, berarti SP di sini kan berarti artinya P per 2 terus 2A ditambah P dikurang 1 dikali B itu hasilnya sama dengan Q. Gitu kan ya. Kita pindahin nih P per 2 nya kita pindahkan ke kanan ya, jadi 2A plus P dikurang 1 dikali B sama dengan 2Q per P gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan yang pertama. Terus ada kalimat yang selanjutnya di sini jumlah Q suku pertama itu adalah P. Berarti artinya SQ gitu kan. Kalau ini kita ganti Q berarti Q per 2 ini jadi 2A ditambah Q min 1 dikali B sama dengan hasilnya P. Nah, berarti kalau kita pindahkan Q per 2 nya ke sebelah kanan jadi 2A ditambah Q min 1 dikali B sama dengan 2P per Q ya gitu. Nah, antara yang persamaan pertama ini ya, yang di sini kita sebut deh persamaan pertama sama persamaan kedua, ini kita eliminasi. Kalau kita eliminasi 2A nya ini sama-sama 2A nih ya. Jadi kalau kita eliminasi kira-kira dapat apa nih ya enggak? Nah, kita eliminasi ini habis. Terus ini dikurang sama ini kan ya. B nya kita faktorkan aja ya. Jadi B dikali berarti kan di sini P min 1 dikurang gitu ya. Dikurang sama yang ini Q min 1. Nah, sama dengan 2Q per P dikurang 2P per Q gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis 2Q per P dikurang 2P per Q gitu. Nah, ini kan berarti artinya min ketemu min ini plus nih ya. Nah, jadi min 1 ditambah 1 habis yang ini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya berarti B-nya sama dengan kalau kita pindahkan ke kanan ya. Ini kalau kita samakan dulu deh penyebutnya dikali silang gitu kan. Berarti kan jadinya 2Q kuadrat min P kuadrat gitu kan ya. Ya, 2-nya langsung kita faktorkan per 2P kali Q gitu kan. Nah, ini kan sisanya yang sebelah kiri tinggal P dikurang Q ya. Berarti dibagi P dikurang Q. Nah, berarti kalau kita sederhanakan berarti kan sama dengan gitu ya. Jadinya apa nih? Kalau kita faktorkan nih jadi Q plus P
dikali Q min P ya gitu. Nah yang ini ya minusnya kita keluarkan ya. Yang ini kan P min Q, kalau minusnya keluar jadi kebalik Q min P. Kenapa? Biar bisa kita coret yang ini. Oke. Nah maka kita dapat nih B nya adalah sama dengan ini ya, B nya ini nih. Nah kalau B nya ini ya, selanjutnya kita substitusi ke persamaan pertama boleh, kedua boleh gitu. Misalkan saya masukin kemana enakan nih, bebas lah ya, kita masukin ke persamaan yang ini nih, persamaan yang kedua deh misalkan ya, misalkan persamaan kedua, berarti kita masukin B nya ya, berarti jadinya 2A ditambah Q min 1, B nya adalah berapa tuh kalau kita masukin 2 dikali Q plus P dibagi minus P kali Q. Nah ini sama dengan 2P per Q. Nah kalau kita bagi 2 ya semuanya, ini 2 nya habis ya, kalau dibagi 2 habis gitu. Nah terus selanjutnya kita pindahkan ke sebelah kanan deh ya, kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Ini kalau mau dikali dulu juga boleh sih, cuma saya pindahkan dulu aja ya. A sama dengan ini P per Q. Nah ini kan minus nih sebenarnya, kalau ini kita apa namanya, Q min 1 dikali ini terus dibagi minus, berarti hasilnya ini minus ya. Nah kalau kita pindah ke kanan jadi plus gitu kan ya, Q min 1 dikali Q plus P dibagi P kali Q gitu. Nah ini A nya ya, udah dapat A sama B nya. Nah sekarang kita lihat yang ditanya ya, yang ditanya di sini adalah jumlah P plus Q suku pertamanya. Oke. Nah berarti artinya yang kita cari adalah S P plus Q nya gitu, P plus Q nya gitu. Nah maka ya kan berarti tinggal dimasukin ke sini ya rumusnya kan, berarti jadi P plus Q. Nah di per 2 dulu ya, per 2 dikali 2 kali A. Nah ini kita kurung begini deh, A nya kan tadi ini nih ya, P per Q gitu. Nah terus ditambah, kalau misalkan mau dikali boleh ya, kita kali atau diemin dulu deh, kita tulis dulu deh, nanti kita kalinya belakangan. Dikali Q plus P per P kali Q gitu. Terus ya dikurang N min 1 ya, berarti kan di sini N nya P plus Q, P plus Q dikali B, B nya adalah ini, kita ganti berarti jadi min 2 ya, karena di sini kan minus ya, min 2 P plus Q per P kali Q. Nah ini ya, oke, yang ditanya ini tinggal kita sederhanakan gitu. Nah ini kalau misalkan kita lihat, ini kan kalau dikali sama yang di luar nih ya, atau dikali setengah nih, dikali setengah ini habis, ini habis, ini juga habis nih gitu ya. Ini kan dikali jadi ini habis, ini dikali sama ini juga kan habis juga ya, alias 1 ya gitu. Nah maka yang ini tinggal P plus Q gitu. Nah yang ini kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya. Berarti yang di sini kita kali P ya, jadi P kuadrat. Nah bawahnya kan udah sama tuh, P kali Q. Nah ini jadinya kita kali satu-satu, berarti jadi plus Q kuadrat. Ini kalau kita kali plus PQ, terus ini kita kali min Q. Nah ini kalau kita kali jadi min P ya gitu. Nah ini juga sama nih, kita kali aja ya, cuma ini kita kurungin dulu deh. Ini jadi P plus Q kuadrat ya, min sama min jadi plus ya, bener gak? Kok ini min, taruh bukan min nih, bukan min ya, kenapa? Kan di sini ditambah nih, ditambah, kenapa saya jadi minus ya, ditambah ya. Nah positif sama negatif jadi minus,
Terus ini kalau dikali jadi P plus Q kuadrat, jadinya P kuadrat plus 2PQ gitu kan. Terus ditambah Q kuadrat. Nah, terus dibagi P kali Q-nya gitu. Gini ya. Ini ada yang salah nggak? Ini takut salah nih saya. Salahnya di mana? Ini kurang teliti di sini nih. Di sini kan n-nya ya ditambah n-1 dikali b ya. Nah, di sini saya lupa. Di sini kurang min 1. Pantesan saya cari-cari tadi di mana gitu. Ya. Ini salah di sini nih. Nah, ini jadi min 1. Nah, dikali ya gitu. Nah, ini kali ini adalah P plus Q kuadrat. Ini kalau dijabarkan. Nah, terus belum dikali sama yang ini tadi ya. Dikali sama min 1-nya ya. Nah, kalau ini P plus Q dikali min 1 jadi min P min Q kan gitu. Ya gak? Nah, ini habis nih. Ini habis gitu kan. Ini juga habis gitu. Ini juga habis pasti min P-nya ya kan. Ini juga habis karena dikurang kan. Nah, sisanya tinggal ini P P kali Q dikurang 2PQ gitu. Nah, jadinya P plus Q dikali jadi min PQ ya. Ini kan PQ dikurang 2PQ jadi min PQ dibagi P kali Q gitu. Nah, ini jadi min 1. Jadi min 1. Nah, dikali ini jadinya minus P plus Q-nya gitu. Nah, agak panjang nih ya untuk yang ini. Dapatnya yang D. Nah, itu ya untuk cara yang lumayan sedikit. Kalau nebak-nebak ya di sini kan katanya S. Wah, ini kenapa sih? Nggak bisa saya tulis. Sebentar, ngaco lagi. SP itu katanya sama dengan Q kan, dan SQ sama dengan P. Nah, ini apa istilahnya? Barisan aritmatika ya. Kalau SP berarti kan suku keberapa ya. Nah, jumlah suku keberapa ini hasilnya Q gitu. Nah, ini juga sama ya, jumlah suku keberapa yang hasilnya P. Ini kalau mau ditebak-tebak ya, di sini suku-sukunya adalah 2, min 1, min berapa? Min 4, min berapa lagi? Minus 7 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, jadi kita lihat ya di sini U1-nya adalah 2, U2-nya adalah min 1. Nah, coba kalau misalkan SP-nya adalah S1 ya. Nah, berarti S1-nya adalah 2 ya enggak? Ya kan? S1 kan U1 gitu. Ya. Berarti kalau SQ artinya S2. Hasilnya harus berapa? Hasilnya harus P ya. Karena kan di sini kita misalkan P-nya 1 gitu kan. Nah, berarti hasilnya 1. Nah, S2 kan U1 ditambah U2 nih. Iya enggak? Nah, ini kalau ditambah hasilnya 1. Benar enggak? Oke. Nah, jadi ya ini, jadi suku ini memenuhi syarat ini. SP sama dengan Q atau SQ sama dengan P. Nah, yang ditanya kan SP plus Q ya. Nah, di sini kan P-nya tadi adalah 1 ya, P-nya 1, Q-nya 2. Berarti kan 1 ditambah 2. Yang ditanya adalah S3. S3 ya berarti tinggal dijumlah aja, U1 tambah U2 tambah U3. Nah, ini kalau kita jumlah nih jadinya berapa? Jadinya minus 3 ya enggak? Nah, minus 3. Nah, tadi kan jawabannya ini sama aja kayak negatif P plus Q gitu kan ya. Nah, P plus Q kan tadi di sini hasilnya 3 kan, P plus Q itu 3 gitu. Karena P-nya 1, Q-nya 2 gitu. Nah, jadi jawaban ini memenuhi. Jadi tinggal pilih jawabannya gitu. Ya, yang ini gitu. Itu kalau mau nebak-nebak ya memang ini sih agak gampang-gampang susah, karena ini tadi agak susah di sini nih, SP sama dengan Q ya kan, terus SQ sama dengan P. Nah, gitu. Cuma memang nggak ada cara cepatnya untuk yang ini ya, patokan untuk memfaktorkannya lah, karena kan ditanya di sini jumlah semua solusi untuk yang bilangan real
ya, untuk yang real aja, solusi real atau akar real. Maka caranya di sini, karena di sini ada x semua ya, x kita faktorin dulu. X dikali x pangkat 4 terus dikurang 4x pangkat 3 min 2x kuadrat minus 54 sama dengan 0. Nah, patokannya kalau koefisien yang pangkat tertingginya di sini 1, ini kan 1 ya, 1x pangkat 4. Nah, patokannya belakangnya aja gitu. Ya, untuk akar-akarnya di sini kemungkinannya adalah faktor dari 54 gitu ya. Yaitu plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, berapa lagi tuh? 4 bisa nggak? Kalau 4, 5, 2 nggak bisa ya. 5 juga bisa. 6 plus minus 6 ya. Plus minus 6. Terus berapa lagi? 2 itu 27, 3 itu berapa sih kalau 3? 18 ya. Bagi 9 bisa ya, 9 ya. Jadi 6 sama 9 kan ya. 9 terus berapa lagi? Habis 9. 3 sama 18 ya. 18 plus minus 27 sama plus minus 54. Ada banyak ya kemungkinannya gitu. Nah, untuk yang ada ciri-cirinya sih ya, kalau yang plus minus 1. Kalau 1 itu koefisiennya kalau dijumlah itu hasilnya 0 nih. Nah, kalau misalkan 1 ditambah min 4 ditambah min 2 ditambah min 4, kalau hasilnya 0 berarti akarnya adalah positif 1. Itu ya ciri-cirinya kalau positif 1. Terus kalau negatif 1 apa? Koefisien yang pangkatnya genap sama yang koefisien pangkatnya ganjil itu kalau dijumlah itu sama. Ya, kalau kita lihat ini yang genap ya, ini sini 1. Ini 1 yang genap, ini juga genap ya. Minus 2. Ini yang genap juga, ini genap ya, kalau nggak ada x yang genap. Ini adalah minus 5, 4. Nah, ini kalau kita jumlah negatif 51 ya. Nah, nggak sama dengan yang koefisien ganjilnya gitu. Nah, kalau nggak sama berarti min 1 bukan ya, bukan akar-akarnya. Tapi kalau sama termasuk akarnya gitu. Ya itu ciri-cirinya ya untuk yang 1 sama plus 1 atau min 1. Nah, karena ini nggak berlaku, kita uji coba yang 2, 3 atau dan seterusnya gitu ya. Uji cobanya kita pakai yang ini aja nih. Kalau kita pakai Horner ya, pakai Horner. Jadi ini 1, ini min 4, ini min 2 ya. Terus x pangkat 1-nya nggak ada, berarti 0 ya. Terus minus 5, 4. Nah, kita tinggal pakai Horner. Kita misalkan ambil 2 deh, ya enggak? 2 gitu. Ini turun, ini dikali jadi 2 ditambah min 2, kalau dikali minus 4 ditambah min 6, kalau dikali min 12 ditambah min 12. Ini kalau dikali min 24. Nah, ternyata nggak habis ya. Kalau nggak habis berarti 2 bukan akarnya ya. Nah, kita langsung ganti aja minus 2 misalkan. Ini turun 1 dikali minus 2, ini jadi minus 6. Kalau dikali 12 kalau dijumlah jadi plus 10 ya. Plus 10 ini. Plus 10 dikali min 2 jadi min 20. Oh, nggak ada ya. Ini kalau dijumlah min 20 ya. Masih salah juga. Banyak banget nih. Saya lupa nih ini berapa jawabannya. Kita hapus dulu deh. Nggak dapat juga kalau min 2. Kalau 3 berarti ya, habis 2 3. Kita urut aja, memang nggak ada cara langsungnya sih ciri-cirinya gitu. Misalkan 3, ini turun 1 dikali 3 min 1 min berapa? Min 3 min 5, kalau dikali min 15. Kalau dijumlah min 15, kalau dijumlah lagi min 45. Masih salah ya, masih tidak 0. Jadi kalau habis dibagi atau faktornya itu 0 ya. Tapi ini nggak 0 0 nih dari tadi nih. Ada yang salah nggak sih sebenarnya? Coba. Ini min
Ini 1. Oh, ini 1 ya benar, ini 1, ini min 4, min 2 0, iya benar, min 54. Betul betul. Ini kita hapus lagi deh. Kita hapus lagi. Kalau min 3 coba. Nggak dapat nih, coba. Min 3 ini jadi, ini kalau min 3 ya. Jadi min 3, min 7, 21, min 19. Kalau dikali, jadi berapa tuh? Positif ya. Positif berapa tuh? 19 kali 3. Banyak ya. 47. 57 lah. Ya, 57. Ini 57 kalau dikali udah lebih ya. Sebentar, ini ada yang ternyata ya, di sini kurang ini nih soalnya ya. Jadi kalau misalkan ini kita faktorkan x dikali x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 39x minus 54 ya. Nah ini sama dengan 0. Nah kayak tadi ya, kita patokannya yang belakangnya aja kalau koefisiennya 1 di sini ya. Tadi kan udah kita sebutin ya banyak ya. Nah kita mulai dari, kalau 1 ini kayaknya nggak mungkin nih. Kalau kita jumlah, ini min 3, ini min 5, ini kalau ditambah min 5 jadi 34 ya, dikurang ini nggak 0, 1 nggak berlaku. Nah begitu juga untuk yang pangkatnya genap dan ganjil ya. Kalau yang genap dulu nih, kalau kita jumlah min 1 ditambah sama 54 jadi minus 55. Nah ini kalau kita jumlah yang tadi kan yang genap ya, yang genap kalau dijumlah min 55. Kalau yang ganjil kalau kita jumlah koefisiennya ternyata 35 ya, nggak sama juga. Berarti 1 atau min 1 tidak memenuhi. Kita lanjut ke pakai Horner ya. 1 min 4 min 2 39 min 54. Nah kalau kita mau cari faktornya berarti sisanya 0 di sini. Kita mulai dari 2 ya. Ini 1 kalau dikali 2 min 2 dikali min 4 minus 6 kalau dikali min 12, kalau dijumlah 27 ya. Nah dikali 2 jadi 54. Nah ini kalau dijumlah 0 ya. Berarti kalau dijumlah 0, 2 jadi faktornya gitu. Oke. Nah ini bisa kita bagi lagi deh ya. Kalau kita bagi lagi sisanya harus 0 lagi nih, karena di sini masih berderajat 3 ya. Sukunya ada 4. Kalau misalkan saya pilih berapa nih? 3 deh ya. Coba 3. Ini 1 kalau dikali 3, 1 kalau dikali 3 ini jadi min 3 kalau dikali min 9, enggak 0 ya. Kalau min 3 berarti coba ini dikali min 3 kalau dijumlah negatif 5 kalau dikali 15 ya. Ini kalau dikali 15 dijumlah 9. Terus kalau dikali sama min 3 jadi negatif 27. Nah kalau dijumlah 0, nah berarti min 3 akarnya juga gitu kan ya. Nah berarti kalau kita jadi faktorkan nih x terus 2 sama min 3 nya ya, berarti x dikali, kalau ini kan akar ya, sama dengan 2 x nya. Nah kalau kita pindahkan jadi x min 2 gitu. Terus di sini x, ini kan min 3 berarti jadi x plus 3 ya. Ini x nya. Nah dikali ini sisanya nih, hasil baginya adalah x kuadrat min 5x plus 9. Nah ini ya sama dengan 0. Nah maka ya kita faktorkan lagi, bisa nggak nih untuk yang ini nih, yang persamaan kuadrat. Nah ternyata agak sulit ya. Kalau agak sulit kita cek D nya aja. B kuadrat ini 25 min 4 A nya 1 kali 9 berarti minus 36. 25 dikurang 36 berarti negatif. Nah artinya tidak real ya, tidak real. Nah berarti yang real cuma ini doang nih. Ini x nya 0 gitu kan, x nya sama dengan 0 gitu. Yang ini x nya sama dengan 2. Nah yang ini x nya sama dengan 3.
Nah yang ditanya jumlah semua solusi yang real ya. Nah berarti X1 tambah X2 tambah X3. Nah berarti 0 ditambah 2 ditambah min 3 ya. Nah jadinya min 1 ya gitu. Nah yang B kita jawabannya. Ini pertidaksamaan trigonometri. Trigonometri, logaritma ya. Nah, pertama kalau ada persamaan logaritma kita cari syarat basis sama numerus nih. Yang pertama syarat numerusnya deh. Syarat numerus. Nah, numerus tuh yang di sini ya. Ini X-nya berarti. Syaratnya berarti X-nya lebih besar dari 0. Kita simpan. Terus syarat dari basis. Syarat basisnya. Nah, basisnya kan ini nih. Yang apa tuh? 2x min 3 pangkat min 1 ya. Nah kalau kita jadikan pangkatnya positif jadi seper ya. 2x min 3 pangkat 1. Nah syarat basis itu harus lebih besar. Dan ya nggak boleh sama dengan 1 gitu ya. Syarat basisnya gitu. Nah maka kita apa istilahnya, kita sederhanakan dulu nih untuk yang pertidaksamaan nih ya. Karena di sini udah 0 sisi sebelah kanannya, terus faktornya cuma ini doang, berarti dapat pembuat nolnya adalah 3/2. Nah karena ini positif, paling kanan positif, pangkatnya ganjil, berubah tanda. Lebih besar ambil yang positif. Nah ini kita simpan. Nah yang ini nggak boleh sama dengan min 1, sama dengan 1 sorry. Kalau kita kali silang berarti 1 nggak boleh sama dengan 2x min 3. Ini kita pindahkan berarti 4 ya. Terus 4 dibagi 2 berarti x nya sama dengan 2. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh sama dengan 2 gitu. Nah ini kita simpan. Ini ya syarat numerus sama basisnya juga kita simpan. Nah baru kita kerjakan yang ini gitu. Kita kerjakan yang ini. Nah berarti kita ubah dulu deh yang ininya nih, bentuk apa sih istilahnya nih, logaritma yang penyebutnya ya, yang di bawah gitu. Nah kalau kita ubah di situ kan apa namanya, kalau misalkan ini kita balik nih ya, kalau ada sifat logaritma kan A log B, kalau ini dibalik gitu kan jadi B log A gitu ya. Nah itu jadi seper kan. Nah jadi sepernya gitu ya, ini kan per 1 gitu. Nah atau ada seper B log A, kalau kita balik A sama B nya berarti naik ke atas ya, jadi A log B. Artinya ini tinggal ditukar aja nih, ini sama ini tinggal ditukar, ini sama ini tinggal ditukar. Nah maka ya yang ini nih kita tukar ya kan, di situ akar 10 log 2x min 3 pangkat min 1 ya gitu. Nah akar 10 sendiri, akar 10 tuh biasanya kita tulis jadi 10 pangkat setengah gitu. Nah ini turun pangkat di sini kan bisa kita turunkan ya. Nah kalau kita turunkan jadi sepernya nih gitu, nih jadi sepernya. Nah berarti 1 per setengah yang di sini ya. Nah gitu. Terus yang di sini dikali min 1. Nah dikali 10 log 2x min 3. Nah 10 log tuh biasanya nggak ditulis, 2x negatif 3. Nah ini kan jadi 1 dibagi setengah jadi 2 ya, dikali min 1 berarti jadi negatif 2 log 2x min 3 gitu. Oke. Nah dapat ini ya. Nah selanjutnya kita langsung kerjakan yang ini nih, persamaannya ya. Ini kalau misalkan kita kerjakan jadinya di mana nih enakan, di sini aja deh ya. Nah di sini 2 log x kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan apa enggak, kurang dari doang. Ini kan udah jadi 1 pernya ya, 1 pernya udah jadi ini min 2 log gitu, 2x min 3.
berarti jadi min 2 log x 2x ya, sorry, 2x min 3 gitu. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Oh tuh naikin ke atas ya tadi ini ya. Ini bisa dinaikin ke atas nih, min 2 nya gitu ya. Min 2 nya kalau kita naikin ke atas, kayak enakan naikin ke atas nih ya. Oke, kalau kita naikin ke atas, jadinya nih naik ke sini sifat logaritma kan ya, jadi min 2 gitu. Ini juga salah nulis di sini ya. Saya nulis di sini 2 kali log ya, berarti 2 dikali log x gitu. Nah 2 di sini kan bisa kita masukin ke atas ya. Nah jadi kalau misalkan kita langsung tulis, nah ini log x pangkat 2 gitu. Oke. Nah kalau udah seperti ini, basisnya ini kan sama-sama 10 ya. Nah berarti kalau sama-sama 10 tandanya tetap. Berarti kalau kurang dari juga. Nah di sini kan x kuadrat, ini jadi seper ya, seper 2x dikurang 3 gitu. Nah kalau ada seperti ini, karena pertidasamaan pecahan, berarti kita pindahkan aja ke sebelah kirinya. Ini kuadratnya jangan sampai ketinggalan. Nah maka hasilnya jelek-jelek ya. Ini jadi x kuadrat min 1 per 2x min 3 dikuadratkan. Nah kurang dari 0 gitu. Nah ini sama-sama kuadrat ya, berarti jadi sekawan ya. Berarti jadi x min 2x min 3 terus x ditambah seper 2x min 3 gitu. Nah kurang dari 0. Berarti faktornya ini nih, ya enggak? Faktornya ini dengan ini, tinggal samakan penyebutnya. Berarti jadi 2x kuadrat min 3x min 1 per 2x min 3. Ini juga sama, berarti 2x kuadrat min 3x ditambah 1 jadi plus 1 per 2x min 3. Nah ini yang atas bisa difaktorin itu. Bisa ya. Kalau difaktorkan 2x nggak bisa ya. Nggak bisa nih, agak susah ya. Yang bisa yang sebelah kanan. Oke, ini nggak bisa. Tadi pengennya kita cek dulu D nya deh ya. D nya B kuadrat 9 min 4 A kali C nya min 1. Ternyata 9 ditambah 8 berarti akar 17. D nya 17 ya. D nya 17. Berarti kalau ada D nya masih bisa kita faktorkan, cuma angkanya jelek ya. Kalau kita mau cari X nya doang misalkan, X nya doang berarti kan min B plus minus akar D per 4A ya. Nah berarti B nya kan min 3 dikali minus jadi plus 3 plus minus akar 17 gitu kan. Nah A nya adalah 4 pasukan A, 4 kali 4 kali A nya di sini 2 berarti 8. Nah dapatnya ini nih, ada per 8 ya. Oh ini per 4 ya. Sebentar ini bukan 4A tapi 2A. Aduh, 2A gitu. Berarti jadi 4 ya, per 4. Oke. Nah, berarti ini akarnya nih ya. Akarnya ini kita simpan. Nah, ini nggak usah difaktorkan, yang ini bisa difaktorkan ya. Jadinya ini kalau mau difaktorkan ya boleh juga sih. Ini beginilah, ini X gitu. Nah, ini jadinya minus 3 plus minus akar jangan plus minus deh. Kalau misalkan plus berarti plus akar 7 per 4 gitu. Terus minus 3 min akar 7 per 4 gitu ya.
Nah, yang ini kalau kita faktorkan jadi berapa tuh? 2x min 1 dikali x min 1. Nah, dibagi 2x min 3 kurang dari 0. Nah, ini kuadrat ya, ini dikali ini jadi kuadrat. Oke. Nah, pembuat nolnya berarti ada banyak nih ya untuk yang ini. Gitu. Nah, berarti kita buat nolnya, pembuat nolnya kalau kita urutkan ini yang paling kecil adalah yang ini min 3 ya. Min sama min plus tadi ya. Oke. 3 dikurang akar 17 nih, jadi berapa nih kalau 3 dikurang akar 17? Akar 17 itu kurang lebih 4 komaan lah, berarti min 1 koma ya dibagi 4 ya, atau min 1/4 lah kita anggap nih ya. Nah, mendekati itulah. Berarti ini paling kecil ya. 3 min akar 17 per 4. Terus selanjutnya mana nih? Setengah ya, di sini setengah. Ada setengah. Terus di sini 1. Nah, ini tadi kalau misalkan kita ambil yang plus, berarti 3 ditambah 4 komaan 7 ya. 7 per 4 ya, kurang lebih gitu. 7 per 4 berarti 1,75, masih gedean ini ya daripada yang ini. Nah, berarti yang selanjutnya adalah 3 per 2. Nah, terus yang ini baru 3 ditambah akar 17 per 4. Nah, kasih garis bilangan deh. Ini plus semua, ini plus, 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 plus. Ini juga plus, ya kalau dipangkatin 2 ya, plus. Nah, maka paling kanan positif. Nah, ini pangkat genap cuma yang ini doang nih pada saat ngelewatin 3 per 2 ya. Nah, ini yang lainnya pangkat ganjil, pangkat 1 semua gitu. Nah, maka ini berubah, ini tetap nih pas 3 per 2 ya. Di sini kan 3 per 2 akarnya. Berarti tetap minus, selanjutnya berubah. Nah, kurang dari ya, berarti ambil yang negatif ya. Yang negatif. Gitu. Oke? Dapat itu, tapi jangan lupa tadi syarat dari numerus sama ini nih, syarat numerus sama syarat dari basisnya. Ini nggak boleh 2 juga. Jadi kalau kita gabung ya, lebih besar dari 0, berarti ke kanan. Terus lebih besar dari 3 per 2 ke kanan. Dan nggak boleh sama dengan berapa tadi? Gak boleh sama dengan 2 ya, ya kan? Nah, ini gak boleh sama dengan 2. 2 di mana 2? 2 di sini ya, 2 di sini. Nah, ini gak ngaruh 2 ya, karena gak masuk daerahnya. Nah, irisannya ini ya, dari 3 per 2 sampai ini nih, 3 ditambah akar 17 dibagi 4 gitu. Nah, itu jawabannya ya. Berarti kalau kita lihat nih, nah yang ini nih, yang D jawabannya gitu. Oke, seperti itu. Ya, saya kira itu min setengah. Ternyata setengah ya. Nolnya bukan di sini berarti. Ya, berarti nolnya adalah nih di sini berarti ya. Nol di sini. Nah, gitu. Ya, betul. Ya. Jadi yang di sini ya, bukan di sini. Saya kira ini min setengah. Oke. Oke. Untuk soal ini sih ingat ini aja, integral dari apa namanya, f ax ditambah b gitu, dx. Kalau untuk yang di dalam fungsi f-nya ini pangkat 1 ya, x-nya. Nah, ini kita bisa tulis jadinya kalau integral f kecil kita integralkan jadi 1/a dari sini a-nya dikali f ax ditambah b gitu, ditambah c. Nah, ini nih kalau pangkat 1 sederhananya seperti itu. Oke. Nah, maka ya udah nih, berarti kalau kita integralkan jadi f besar x doang, batasnya dari 4 sampai 1 sama dengan 6. Kita masukin berarti f4 dikurang f1 sama dengan 6. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan.
Nah, selanjutnya di sini kita integralkan deh pakai cara yang tadi kan, gitu. Nah, di sini kan pangkat 1 ya di dalam fungsinya ya. Ini min 1 loh koefisiennya ya. Berarti jadinya kalau kita integralkan seper min 1 ya, A-nya di sini min 1. Ingat ya di sini seper A gitu. Nah, A-nya min 1 dikali jadi F besar 5 min X gitu. Batasnya dari 1 sampai 4. Nah, ini jadi min 1 dikali, kita masukin 4 dulu ya, 5 dikurang 4 jadi F1 gitu kan, dikurang kita masukin 1 jadi F4. Nah, dapatnya ini. Nah, kalau minusnya kita masukin ya kan ke dalam, jadinya F4 dikurang F1. Nah, F4 dikurang F1 kan hasilnya sama, berarti 6 juga gitu. Nah, ini yang A jawabannya. Oke? Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada vektor A ya. 0,2 dirotasi berlawanan arah jarum jam sejauh theta. Menghasilkan A aksen ya. Dengan tetanya adalah pelurus dari sudut yang terbentuk antara vektor A dengan proyeksi dari vektor A terhadap vektor B-nya. Tentukan A aksennya. Berarti kita cari proyeksi vektor A pada B ya. Kalau proyeksi vektor A, ini misalkan vektor A, tebel banget. Sebentar ya. Nah, misalkan ini vektor A, terus ini vektor B. Nah, ini proyeksinya kan ya. Nah, ini proyeksinya, ini misalkan hasilnya adalah vektor C gitu ya, proyeksinya. Nah, berarti kan artinya sudut ya, sudutnya. Nah, berarti kan sudutnya yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, sebenarnya sudutnya antara vektor A dengan proyeksinya, ya kan? Itu sama aja sudut antara vektor A dengan vektor B sebenarnya, ya enggak? Kan proyeksinya di sini vektor C. Nah, berarti ya, karena vektor C ini kan sejajar dengan vektor B. Nah, berarti sama aja sudutnya antara vektor A dengan vektor B aja gitu. Nah, kalau sudut antara vektor A dengan vektor B berarti cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B-nya gitu. A dot B berarti tinggal kita kali ya, 0 dikali 1 berarti 0 ditambah 2 dikali akar 3 ya, berarti 2 akar 3. Tinggal dibagi panjang A nya masing-masing dikuadratin ya komponennya, 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti akar 4. Terus dikali akar B nya 1 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratin sama ya, akar 4 juga. Nah, berarti 2 akar 3 dibagi 4. Nah, atau setengah akar 3 gitu. Oke. Nah, ini cosnya. Cos yang setengah akar 3 yaitu berapa derajat? Ya. Berapa? 30 ya. 30. Nah, ini 30 nih. Nah, jangan theta deh. Di sini tetanya karena di sini adalah rotasinya ya. Saya ganti deh, jangan theta. Jangan theta ya, ntar takut salah tanggap dah. Nah, misalkan alfa deh, alfa gitu. Karena tetanya katanya sudut berpelurusnya, ya kan? Kalau ini alfa, di sini 30. Nah, tetanya yang ini gitu ya, tetanya. Nah, berarti sudut berpelurusnya adalah 150 gitu ya. Nah, oke. Berarti ini tetanya 150. Berarti
kalau misalkan rotasi berlawanan jarum jam itu dia positif ya. Berarti kita cari transformasinya ya. Ya udah pakai ini aja deh, cos 150 gitu kan ya. Terus min sin 150 ya. Terus sin 150, terus cos 150. Ini kalau rotasi pakainya ini ya, cos min sin cos gitu kan ya. Nah, nanti didapat berapa nih? Cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Sin 150 itu setengah ya, berarti jadi min setengah, ini setengah, ini setengah, minus setengah akar 3. Nah, ini transformasinya ya. Nah, tinggal hasilnya aja ya, bayangannya berarti aksennya itu sama dengan T dikali sama A-nya gitu kan ya. T-nya adalah ini tadi ya, min setengah akar 3 dikali min setengah min setengah akar 3 dikali titik awalnya adalah 0,2. Nah, udah tinggal kita kali ya, baris kali kolom deh. Baris kali kolom. Nah, langsung aja. Ini dikali 0 ditambah ini kali ini jadi min 1 ya. Min 1. Terus yang bawahnya setengah kali 0 ini ya, min setengah akar 3 dikali 2 jadi min akar 3. Nah, ini bayangannya nih ya, yang E deh jawabannya. Nah, untuk ini kan fungsinya ini ada cos sama sin ya. Kalau ada bentuk cos sama sin, ini ada bisa kita ubah ya. Misalkan ada A, sorry, saya ganti aja deh pakai hijau. Ada A sin. Nah, misalkan di sini kx ditambah B cos kx. Nah, ini bisa kita ubah. Jangan kx ya, kanan ntar k juga. Atau ini saya ganti aja deh, jangan kx, x aja ya. Nah, nanti ini jadinya k dikali cos gitu. X dikurang alfa gitu. Nah, kita bisa ubah jadi bentuk ini nih ya, k dikali cos x dikurang alfa. Nah, cuman ini ada catatannya, k-nya itu ya, k-nya itu adalah akar a kuadrat ditambah b kuadrat. Terus tangan alfanya dari tangan alfa ya. Tangan itu ingat aja sin per cos. Berarti di sini a per b ya koefisiennya. Koefisien dari sin sama koefisien dari cos. Berarti a per b. Nah, nanti nilai alfanya itu tergantung nilai a sama b-nya gitu. Ya, jadi misalkan kalau a-nya positif lebih besar dari 0 ya, positif, dan b-nya positif. Nah, ini artinya di kuadran 1. Kuadran 1. Karena sinnya positif, cosnya positif itu di kuadran 1. Terus bisa juga kalau a-nya positif, b-nya negatif. Nah, artinya sinnya positif, cosnya negatif, ini di kuadran 2. Itu di kuadran 2. Terus kalau a-nya negatif ya, dan b-nya positif, atau negatif dulu deh dua-duanya, b-nya negatif. Nah, kalau a-nya negatif, b-nya negatif, itu di kuadran 3. Nah, yang terakhir kalau a-nya negatif, b-nya positif. Nah, ini di kuadran 4 gitu ya. Nah, oke, kita ubah dulu ya. Kita ubah, cari k-nya dulu di sini. Berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat nih. Ya, k-nya. Berarti k-nya sama dengan akar panjang nih ya. Ini dikuadratin deh, ya enggak? Atau saya tulis dulu deh, akar 7 ditambah 2 kuadrat ditambah akar 7 min 2 kuadrat.
Nah jadinya apa tuh? Sama dengan akar, ini dikuadratin ya, berarti 7. Terus ini 2 dikuadratin berarti 4. Terus ditambah, ini kali ini dikali 2 jadi 4 akar 7. Terus ditambah ini juga sama ya, 7. Terus min 2 dikuadratin plus 4. Terus ini kali 2 jadi min 4 akar 7. Coret. Ini 11 tambah 11 berarti akar 22 ya. Nah 22 ini kaknya ya. Nah kalau mau cari tangannya juga boleh sih ya, cuma nggak usah lah ya tangannya ya, karena kayaknya nggak terlalu perlu sih untuk nyari nilai maksimumnya soalnya. Oke, kita ubah aja langsung, berarti fx nya jadi akar 22 dikali cos x min alpha. Ya tadi catatannya kalau di sini x ini harus x ya. Kalau 2x ini 2x gitu. Nah, di sini ini x juga gitu. Nah, karena di sini yang dicari adalah nilai maksimum dari 2 dikali fx kuadrat ya. Berarti kalau misalkan ini saya kali 2, ya ini dikali 2 juga gitu. Terus dikuadratin, tapi pengen ya dikuadratin. Kuadrat berarti ini kuadrat gitu. Nah oke, kita kuadratin jadi ini 4 dikali 22 jadi 88 ya, dikali cos kuadrat x min alpha. Nah agar nilainya maksimum, yang dicarikan nilai maksimum, nah maka cos kuadratnya ini hasilnya harus sama dengan 1 ya. Nah kalau cos kuadrat kan nilainya positif ya, paling besar tuh dia 1. Ya udah, berarti nilai maksimumnya ya, nilai maksimum ini ya, berarti itu sama dengan 1 kali 88. Ya udah 88 jawabannya, yang D deh. Nah ini ada persamaan trigono yang ditanya banyaknya nilai x untuk rentang dari 0 sampai 360 ya, yang memenuhi persamaan ini. Kalau ada persamaan trigono bentuknya pecahan, ini pecahan kan penyebutnya nggak boleh 0 ya, jadi syaratnya di sini sin x nya nggak boleh 0. Terus yang di sini juga ya, ini nggak boleh 0, berarti cos x nya nggak boleh 1 ya gitu. Oke, nah selanjutnya kita ini aja, kita jabarkan aja seperti biasa. Dikali silang ya, kita samakan penyebutnya deh. 1 min 3 cos x dikali 1 min cos x ditambah 7 dikali, ini dikali silang ya, sin kali sin jadi sin kuadrat per gitu kan ya, ini sin x dikali 1 min cos x sama dengan kosekan itu adalah sepersin ya, berarti 3 per sin x gitu. Nah ini sama-sama ada sin ya, kita bagi aja ya, karena kan ini boleh dibagi karena di sini nggak boleh 0 kan, sini habis juga nggak apa-apa. Nah terus kita kali silang gitu, dikali 1, ini kan 1 ya, 1, jadi hasilnya tetap ini. Kita kali dulu deh, 1 kali 1 di sini 1, ini 1 kali cos jadi min cos x min 3 cos x dikali 1 jadi min 3 cos x. Ini min kali min jadi positif ya, 3 cos kuadrat x gitu. Nah yang sinnya, sin kuadrat ini saya ubah jadi cos aja lah ya, jadinya kan kalau sin kuadrat jadinya 1 min cos kuadrat x, karena semuanya di sini cos kan, jadi kita jadikan cos aja, sama dengan ini 3 dikali ini ya, berarti 3 min 3 cos x gitu. Ini habis nih ya, min 3 cos x kan habis gitu.
Nah sisanya tinggal kita kali dulu deh yang ini. Ini kalau dikalikan 7 min 7 cos kuadrat X. Nah ini min 7 ditambah 3 berarti minus 4 ya, cos kuadrat X. Terus ini tinggal ini doang ya, min cos X berarti min cos X. Nah ini 1 ditambah 7 8 dikurang 3 ya, berarti plus 5 ya, plus 5 sama dengan 0. Nah tinggal difaktorkan jadi min 4 ya kayaknya, min 4 cos X sama cos X sama dengan 0. Ini kayaknya ini min 5 ya, ini hasilnya plus 1. Bentar, enakan di ini berarti min 1, ini minus 5 gitu ya, karena ujung kali ujung min 4 tengah kali ujung kali ujung plus 4 cos ya, tengah kali tengah min 5 cos, kalau dijumlah min 1 cos nih ya. Ini faktornya berarti didapat cos X nya sama dengan minus 5/4 atau cos X nya sama dengan 1. Nah nilai cos itu kan paling kecil min 1 ya. Nah ini min 5/4 berarti tidak ada ya, tidak mungkin. Nah terus yang ini cos X nya sama dengan 1. Nah tadi di awal cos X nggak boleh 1 ya. Nah berarti ini juga tidak memenuhi gitu. Berarti apa? Kalau gitu nggak ada penyelesaiannya, karena kan hasilnya cuma ini 1 sama min 5/4 ya. Berarti tidak ada yang memenuhi ya. Berarti jawabannya A. Oke, untuk limit ini sih ini kan mendekati 0 ya. Kalau dimasukin nggak boleh ya, tak hingga plus tak hingga nih ya. Terus kalau dimasukin 1 dikurang ini berapa nih, 1 dikurang 1 0 ya gitu. Nah kita rapiin dulu deh, kita samakan dulu ini penyebutnya nih, dikali silang aja boleh ya. Kalau kita kali silang jadi sama dengan limit T mendekati 0, ini jadi akar T plus T per gitu kan, T dikali akar T ini ya. Nah terus yang ini tetap dulu deh, akar T plus 1 min 1 ya. Nah enakan di apa ini, coba ini kayaknya sih bisa kita faktorkan ya yang ini ya. Kalau misalkan kita lihat nih, nah ini misalkan kita faktorkan akar T gitu kan ya, berarti kan jadinya ini 1 ditambah akar T gitu. Nah ini kan ada akar T juga, jadi biar bisa dicoret gitu. Nah ini coret nih, nah gitu. Terus ini akar T plus 1 dikurang 1. Nah sisanya kan ini doang nih sama dikali ini. Kalau kita substitusi ya, T nya 0 berarti di sini 0, yang bawahnya di sini 0, yang ini 0 juga ya kalau kita masukin kan, ini 0. Tapi kalau kita masukin ke sini, ini hasilnya 1. Nah jadi nanti kita fokus yang hasilnya 0/0 aja nih. Nah yang ini nih, nah ini hasilnya 0/0 kan. Nah yang ini kita pisah, yang ini tetap hasilnya 1 ya. Jadi kalau misalkan kita pisah itu tetap hasilnya 1, nanti dikali hasil dari yang 0/0, kita pakai hopitalin aja gitu. T plus 1 min 1 dibagi T. Nah ya 1 dikali ini hasilnya ini doang, berarti ini tinggal kita hopitalin juga boleh nih. Kalau kita hopitalin, dalamnya dulu kita turunkan, berarti 1 per 2 akar T plus 1 ya. Terus ini 0, tinggal dibagi turunan T adalah 1.
Nah tinggal masukin deh T-nya menuju 0 gitu. Kalau kita masukin jadinya setengah ya, gitu kan ya, karena kan di sini akar 1 dikali 2 jadi per 2. Nah jawabannya setengah deh berarti yang D gitu. Nah yang ditanya nilai maksimum dari bentuk M dibagi ini ya. Nah ini sekali lagi bentuknya ada sin sama cos, berarti bisa kita ubah nih sebenarnya bentuk ini ya. Tadi kita udah jelasin ya untuk bentuk sin sama cos itu seperti apa. Kita nyari k-nya dulu deh gitu kan. Kalau misalkan kita nyari k-nya dulu, berarti kan tinggal akar 15 kuadrat kan 225, terus ditambah ini min 8 dikuadratin 64 ya. Nah berarti akar berapa tuh, 2, 8, 9 ya, 17 berarti kan 17. Nah alfanya gak usah dicari deh ya, berarti ini jadinya M dibagi ini jadi 17 cos X min alfa ditambah 225. Nah yang dicari nilai maksimum. Nah ini karena pecahan jadi hati-hati dikit nih ya. Sekarang kalau misalkan ada 1/2 gitu kan, nah sama 1/10 kan gedean 1/2 ya daripada 1/10. Nah artinya apa? Artinya untuk penyebutnya makin kecil nilainya makin besar, tapi kalau penyebutnya makin besar untuk pecahan nilainya makin kecil gitu kan ya. Nah berarti kalau ditanya maksimum ya kan, nah maka nilai yang penyebutnya ini kita cari nilai yang paling kecil gitu kan ya. Nah nilai yang paling kecil. Nah untuk fungsi trigono, kalau bentuknya cuma a cos gitu kan, X gitu ditambah sama C gitu. Nah nilai maksimum atau minimum itu jadinya apa ya kan, di sini Y maksimum dulu deh kalau bentuknya sederhana ya. Ini adalah mutlak A ditambah C. Nah kalau nilai minimumnya berarti minus mutlak A ditambah C. Nah yang kita cari kan nilai minimum dari ini ya, yang bawahnya kan gitu. Nah berarti kalau nilai minimumnya berarti negatif mutlak 17 gitu kan ya, ditambah 25. Nah ini katanya hasilnya 2 nih, hasilnya 2 nilai maksimumnya 2. Nah berarti M per min 17 tambah 25 8 ya, sama dengan 2. Berarti M nya 8 kali 2 16. Nah ini jawabannya yang 16 ya, yang B.